Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan ada Allah yang bimbing kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan ada Allah yang bimbing kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan ada Allah yang bimbing kita pertemuan di udara. Tuhan Yesus yang bimbing kita pertemuan di udara. Dan Tuhan Yesus yang bimbing kita pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan. Barusan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara, kita merayakan sebuah peristiwa yang besar yang pernah terjadi dalam dunia, yaitu peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hari-hari ini sedang menantikan ada lagi sebuah peristiwa yang besar yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Dan itu hanya terjadi sekali saja dalam sejarah kehidupan umat manusia dalam dunia. Peristiwa apa Bapak Ibu Saudara? Kita akan lihat lebih dahulu. Inilah tema firman Allah pada hari ini. Aku pergi untuk datang kembali. Saya ulangi. Aku pergi untuk datang kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Ini ayat masnya. Dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yohanes pasal 14.
ayat 2 dan 3. Kata begini firman Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca terlebih lagi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke 11. Kita baca terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, supaya lebih jelas lagi. Begini bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Yesus terangkat. Sebelum itu, Yesus telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita lihat Kisah Rasul tadi pasal yang pertama ayat 11 yang barusan kita baca. Itu siapa yang mengucapkannya, Bapak Ibu Saudara? Ternyata yang mengucapkannya adalah malaikat Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan yang mengatakannya, 2 orang malaikat tadi. Mereka mengatakannya, mereka tapi juga mengingatkannya dan menggenapi apa yang pernah diucapkan Tuhan Yesus. Apa yang pernah diucapkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ketiga. Kita baca sekali lagi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mengucapkannya, Bapak Ibu? Kalau tadi dalam Kisah Rasul pasal yang pertama tadi, ayat 11, yang mengucapkan tadi adalah malaikat Tuhan. Tapi sesungguhnya sebelumnya sudah diucapkan oleh Tuhan sendiri. Itu merupakan sebuah pernyataan, tapi juga merupakan janji yang diucapkan oleh Tuhan sendiri kepada murid-muridnya. Kepergiannya ke surga sudah digenapi. Kapan? Yaitu waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga.
Tetapi janjinya untuk kedatangannya kembali ke dunia belum terjadi, tapi pasti terjadi dan akan digenapinya. Ingat Bapak Ibu Saudara, waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat sekali. Memang ada orang-orang yang mengatakan, mana janji kedatangannya? Bukankah hampir sudah 2000 tahun bahkan lebih katanya Yesus mau datang? Buktinya mana? Tidak pernah datang sampai sekarang. Tapi firman Allah pernah mengatakan, bukan Tuhan Yesus lupa melalaikan janjinya. Dia pasti datang. Tapi dia menunggu dengan kesabarannya supaya setiap orang bertobat, setiap orang diselamatkan masuk surga dan tidak masuk dalam hubungan api neraka. Itu janjinya tadi. Aku memang sudah pergi, tapi aku janji juga aku akan datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Semuanya Bapak Ibu, itu dimulai dari kelahirannya yang ada di dunia sudah terjadi. Kehidupannya waktu di dunia sudah terjadi juga. Terus kematiannya di atas kayu salib di Golgota di dunia sudah terjadi. Kebangkitannya 3 hari setelah dia dikubur benar-benar juga sudah terjadi. Dan kenaikannya ke surga juga sudah terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau semuanya sudah terjadi, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya selama di dunia sudah terjadi, terus kenaikannya dari dunia naik ke surga sudah terjadi, tinggal satu yang belum terjadi. Apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu akan nanti diakhiri dengan kedatangannya kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Memang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Inilah saat yang kita tunggu Bapak Ibu Saudara. Saat ini saudara dan saya sedang menantikan saat-saat terjadinya yang dinamakan sebagai pengangkatan gereja. Tapi bukan gedung gereja yang akan diangkat Bapak Ibu Saudara. Yang diangkat bukan gedung gerejanya yang megah sekalipun. Tidak. Yang diangkat adalah orang-orang percaya Yesus. Orang-orang yang ada di dalam di situ. Di dalam gedung gereja. Tapi firman Allah pernah berkata, gedung gereja, gereja yang sesungguhnya adalah di dalam 1 Korintus 3:16 berkata begini Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 3:16 dikatakan begini, itulah hidupmu dan hidupku. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara dan saya ternyata adalah bait Allah yang sesungguhnya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya harus belajar supaya saudara dan saya hidup kita berkenan di hatinya Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 4:16-17. Kemudian kita kesambung dengan 1 Korintus nanti. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita lanjutkan tadi dalam Kisah Rasul 1 Korintus 15:51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu janjinya Tuhan. Dan itu sempat terjadi dalam sekejap mata. Saudara dan saya sedang menantikan peristiwa yang besar ini saudara. Mari saudara dan saya pastikan kita masuk dalam masa-masa pengangkatan dan tidak tertinggal. Lihat saudara Bapak Ibu. Pada waktu nanti masa pengangkatan gereja, yang dimaksudkan tadi dikatakan sebagai orang-orang yang percaya Yesus dengan yang hatinya sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dia akan mengalami pengangkatan. Dan di saat kedatangan Tuhan Yesus nanti,
di mana Yesus tadi berjanji, aku pergi, tapi aku akan datang kembali di waktu kedatangannya yang kedua kali nantinya. Pada tahap yang pertama, dikatakan saat kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia, akan menjadikan sebuah peristiwa yang sangat membahagiakan Bapak Ibu. Itu peristiwa yang sangat menyenangkan. Pujian yang tadi kita nyanyikan mengatakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Kenapa? Saudara dan saya nanti dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Tubuh kita yang jasmani ini akan diubah dengan sekejap. Kita langsung terbang. Lihat gambar itu Bapak Ibu Saudara. Semua bisa naik ke atas dalam sebuah pertemuan di udara. Waktu sangkakala berbunyi, kita bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum pernah naik pesawat terbang, ada orang berkata, kapan ya aku bisa naik pesawat terbang? Mungkin dia berkata sampai mati tidak mungkin bisa naik pesawat terbang. Kapan bisa terbang ke atas sana lihat awan-awan? Bapak Ibu Saudara usah khawatir lagi. Orang yang naik pesawat terbang satu kali juga nanti kemudian turun lagi ke bumi. Tapi kalau saudara dan saya bisa naik ke atas, kita bisa selamat di sana di sorga. Memang nanti kita akan datang kembali pada tahap yang kedua bersama Yesus. Kedatangannya pada tahap kedua. Tapi masa kita langsung naik ke sana, tidak usah turun-turun lagi, saudara. Tunggu dulu waktunya lagi bersama dengan Yesus kembali lagi ke bumi. Kita akan terbang bersama dengan Dia di sana, saudara. Kenapa menjadi saat yang sangat membahagiakan? Karena ternyata kita tidak akan pernah mengalami masa antikristus, masa aniaya besar, sengsara besar yang akan terjadi di dunia selama 3,5 tahun. Itu yang Alkitab tuliskan. Tapi bagi orang-orang yang tidak terangkat ke surga, dia tidak bisa mendengar suara panggilan daripada Allah. Waktu sangkakala Allah berbunyi di dalam alam roh, Tuhan datang di sana, di awan-awan sana. Dia tidak mendengar, dia tidak terangkat. Dan di saat itu, saat kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia pada yang kedua kali pada tahap yang pertama, itu justru akan menjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Kenapa saudara? Waktu dia tidak terangkat ke sorga, dia akan mengalami masa antikris, masa aniaya, masa sengsara besar yang Alkitab tuliskan yang akan terjadi di dunia selama 3,5 tahun. Karena mereka tertinggal di dunia. Lihat saudara, Alkitab tuliskan dalam Matius 24 ayat 21 dan 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Lihat saudara, firman Allah sudah mengingatkan pada saudara dan saya, jangan sampai saudara dan saya termasuk golongan orang-orang yang tidak terangkat ke surga waktu kedatangan Yesus kembali. Karena akan terjadi aniaya yang besar dari sejarah kehidupan umat manusia, dan tidak akan pernah terulang lagi, hanya sekali saja. Peristiwa begitu mendahsyatkan, mengerikan, terjadi masa aniaya besar. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan tertinggal mengalami sengsara seperti itu. Lihat saudara, dari pembacaan firman Allah tadi, kita akan belajar saudara, bahwa surga itu ada Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 dan 11 yang kita baca. Kemudian kita akan sambung tadi dengan Matius. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah pendiriannya selesai. Dan dengan banyak tanda Yesus membuktikan bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Perhatikan saudara, apa yang dibicarakan Yesus selama 40 hari ada dalam dunia setelah kebangkitannya. Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Itu yang disampaikan sama Yesus Bapak Ibu. Lihat sekarang di dalam Matius pasal 4. Apa yang dikatakan Matius pasal 4? 17. Sejak waktu itu, sejak kapan? Sejak waktu Yesus mulai masuk dalam pelayanannya. Pada awal pelayanannya, Yesus memberitakan. Apa yang diberitakan Yesus Bapak Ibu? Yang diberitakan Yesus adalah
bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus memulai pelayanannya dengan memberitakan tentang kerajaan sorga. Sorga itu ada. Dan di akhir dari pelayanannya semuanya, sebelum dia naik ke sorga, dia juga menceritakan kembali, mengingatkan tentang kerajaan sorga. Artinya bahwa sorga itu nyata, Bapak Ibu. Itu bukan hanya sekedar impian, khayalan belaka, bukan mudah-mudahan ada. Tapi sorga itu adalah sebuah kepastian. Termasuk neraka juga ada, Bapak Ibu. Memang ada orang mengatakan sorga neraka itu tidak ada. Kalau hidupmu di bumi, keluargamu baik-baik saja, kamu punya pekerjaan yang baik, uangmu banyak, kamu punya anak, punya istri, punya sepeda baik-baik semuanya, kamu kaya raya, punya pangkat, kedudukan, tidak sakit-sakitan, itu namanya sorga. Tapi kalau kamu hidupmu sakit-sakitan, keluargamu hancur, pekerjaanmu hancur, kamu tidak punya uang lagi, bahkan dikejar-kejar utang dari tetangga kiri, kanan, muka belakang dan sebagainya, sampai dikejar-kejar dengan bank pelcit, kamu kemudian sengsara tidak bisa tidur, itu namanya neraka. Apa betul seperti itu, Bapak Ibu? Ternyata tidak. Firman Allah mengatakan dengan pasti, surga itu ada dan neraka pasti ada. Dan itu semua siap menantikan kita semua. Saudara tinggal pilih, surga atau neraka, semuanya kekal. Di surga kita memuji menyembah Allah, semua dalam ada sukacita, air mata diganti dengan tertawa, ada damai sejahtera, tidak ada kematian lagi, tidak ada sakit penyakit lagi. Di surga luar biasa. Tidak ada satu tempat yang paling indah di bumi ini. Dari ujung bumi, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, tidak ada satu pun tempat yang paling indah di bumi kecuali di surga yang luar biasa. Jalan-jalan dibikin dari emas murni, firman Allah berkata gitu. Tembok-temboknya dibuat dari permata berlian, batu-batu permata luar biasa, Bapak Ibu. Tidak ada satu pun tempat di dunia seperti yang ada di surga menanti kita, saudara. Tapi jangan sampai kita masuk dalam api neraka, tempat yang sangat mengerikan, di mana ulat bangkai itu tetap hidup, dibakar hidup dengan api dan belerang. Tapi ulat bangkai, cacing, set itu tetap ada berkeriapan, dan dia hidup menjadikan orang menjadi sengsara, mengalami kengerian luar biasa, dibakar dengan api neraka, tapi tidak mati-mati. Sekali orang masuk neraka, tidak bisa keluar lagi, Bapak Ibu. Jangan terlambat. Karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kalau tadi surga itu ada, surga juga ada pemilihnya, saudara. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 yang tadi kita baca. Tuhan Yesus tadi berkata, aku tuh pergi ke sana loh. Pergi kemana? Ke surga. Tadi saya katakan dari awal dia sudah beritakan tentang kerajaan surga. Awal pelayanannya. Sampai akhir mau pelayanan sudah selesai semua. Mau naik ke surga. Dia juga beritakan tentang kerajaan surga. Dia berkata, aku pergi ke sana. Loh kok gampang pun Bapak Ibu Saudara, orang berkata, kok pergi ke surga? Bahkan dia berkata, nah itu aku balik lagi. Loh kok gampang sekali orang naik ke surga, turun lagi, turun lagi, naik lagi, kok gampang men? Iya, buat manusia tidak bisa. Tapi karena Yesus adalah pemilik surga itu, ada pemilihnya. Siapa? Yesus Tuhan. Karena dia jadi pemilik kerajaan surga, dia bebas mau kemanapun bisa. Dia pemilihnya, saudara dan saya. Matius 28:18 mengatakan juga, segala kuasa yang ada di bumi dan di surga, Matius 28:18 berkata, semua kuasa yang di surga dan yang di bumi ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi semuanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu Matius 28:18. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Semua yang di surga miliknya Tuhan, yang di bumi miliknya Tuhan, semua milik Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lihat sekarang, kalau surga itu ada, surga itu nyata. Tadi kemudian kedua, surga itu ada pemiliknya, dan juga tentunya surga itu ada penghuninya. Tidak mungkin Tuhan Yesus yang memiliki surga kemudian berdiam diri sendiri sama malaikatnya. Tidak. Dia merindukan ada penghuni-penghuninya di sana. Karena tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 dikatakan tadi bahwa di rumah Bapakku yang ada di surga sana, itu banyak tempat tinggal.
Begitu banyak tempat tinggal, rumah-rumah yang disediakan. Untuk siapa? Ternyata untuk saudara dan saya. Tujuan utama dari Tuhan Yesus, dia kembali, dia pergi, naik terangkat ke surga, adalah menyediakan rumah, tempat tinggal yang dapat ditempati. Untuk apa, saudara? Selama-lamanya. Sudah lihat, tempat yang ada di bumi, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, yang cuma ngontrak sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, setelah itu habis. Kadang-kadang tidak bisa diperpanjang, pindah lagi. Rumah yang ada di bumi semua tidak ada yang kekal. Semua satu bisa hancur, habis semuanya. Tapi lihat, rumah yang di surga tidak ada satu pun yang bisa hancur. Selama-lamanya kita tinggal di sana. Bukannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi selama-lamanya. Betapa luar biasa Bapak Ibu, rumah yang disediakan Tuhan di sana. Dan begitu banyak rumah di sana. Kalau di bumi, orang rebutan yang tidak punya rumah, minta rumah susun yang disediakan pemerintah, rebutan. Tapi lihat, Tuhan Yesus bahkan sudah sediakan, ada di surga sana, luar biasa. Ayo Bapak Ibu datang di sana nantinya kita. Pastikan saudara ada di sana. Dan siapakah yang akan menempati tempat tadi? Itu dikatakan bahwa semuanya itu disediakan Tuhan bagi para calon penghuni surga. Siapa? Yaitu orang-orang yang mau percaya dan menerima dan mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi. Buat saudara dan saya, rumah itu disediakan di surga sana. Itu Bapak Ibu Saudara, lihat. Tapi ternyata juga surga itu ada syaratnya. Surga itu ada pemiliknya, surga itu ada penghuninya, dan surga itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Saya tuliskan 2M. M yang pertama, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lihat saudara, banyak orang yang mencari jalan untuk sampai ke surga, lewati gunung-gunung tinggi, masuk ke tempat yang curam untuk mencari jalan keselamatan. Banyak yang kesasar. Firman Allah berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ternyata ujungnya menuju pada maut, neraka. Tapi bersyukurlah, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, Aku inilah jalan. Dan jalan itu akan menuju pada kebenaran. Tidak tersesat jalan yang menuju pada kebenaran. Dan kebenaran itu menuju pada sebuah kehidupan. Di mana? Kehidupan yang kekal di surga. Yesus sudah mengatakan begitu Bapak Ibu. Karena itu saya mendorong buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum percaya Tuhan Yesus, mari hari dipercaya sama Yesus. Terima dia dengan segenap hatimu, dan saudara terima keselamatannya. Kalau kita lihat dalam contoh Kisah Rasul 16 ayat 30 dan 32, itu tentang kepala penjara di Filipi. Dia juga tanya pada Rasul Paulus, gimana caranya supaya kami selamat? Supaya kami selamat masuk surga, gimana caranya? Dia berkata, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan dikatakan selanjutnya ayat 32, dikatakan, dan setelah itu mereka memberitakan firman Allah pada orang-orang seisi rumahnya. Maksudnya, saudara dan saya punya tugas. Kalau saudara dan saya kepingin selamat, satu, tadi, saudara dan saya percaya Yesus dengan sesungguhnya. Dan setelah kemudian kita mendapat keselamatan, saudara dan saya bagikan keselamatan itu buat orang-orang seisi rumahmu. Pastikan mereka juga selamat Bapak Ibu Saudara. Dengan cara apa? Beritakan firman Tuhan buat mereka. Jika waktu saudara selamat, pastikan keluarga kita juga selamat semuanya. M yang kedua berbicara tentang menguduskan dirinya. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua dosa kita diampuni. Bukankah 1 Yohanes 1 ayat 9 juga mengatakan, kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia, Yesus, akan menghapuskan segala dosa kita. Bukan sebagian, tapi segala dosa kita. Dan menyucikan kita, membersihkan kita dari segala kejahatan kita. Luar biasa. Apapun dan seberapa besarnya dosa saudara dan saya, kalau hari ini saudara dan saya mau percaya Yesus, dosa kita akan dihapuskan dengan darah Yesus. Tapi jangan lupa,
M yang kedua berbicara tentang setelah kita dihapuskan, dibersihkan dari dosa kita, hidup kita jangan sembarangan Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar menguduskan diri kita. Setelah dibersihkan, jaga kekudusan hidup ini, supaya hidup kita berkenan pada Tuhan, bukan kepada manusia. Patokannya adalah Tuhan, bukan manusia. Karena pemilik kerajaan surga itu Tuhan Yesus, bukan manusia. Saudara dan saya pastikan, di hadapan Allah hidupmu dan hidupku benar-benar berkenan sama Dia. Ada kalanya orang cuma berkenan hidupnya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah tidak berkenan. Percuma semuanya Bapak Ibu. Karena sekali lagi yang bisa melemparkan ke api neraka atau membawa kita ke surga hanya pemiliknya. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Jadi pastikan hidup kita berkenan pada Tuhan. Dan supaya kita didapati tidak bercacat dan celah. Apa yang tidak bercacat dan celah? Tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 2 Petrus 3:14 berkata begini. 2 Petrus 3:14 dikata begini. Ini firman Allah. Sebab itu saudara-saudara yang dikasih, sambil menantikan semuanya itu. Menantikan apa saudara? Sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kamu harus berusaha. Tugas kita setelah menerima Yesus dan disucikan dosa kita. Kita harus berusaha. Berusaha apa? Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Yesus Tuhan, dalam perdamaian dengan Dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara dan saya kalau surga itu ada salahnya. Satu, saudara dan saya menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kedua, kita menguduskan hidup kita, diri kita, supaya waktu Yesus datang kembali, kita kedapatan tidak bercacat celah dan kita bisa naik terangkat ke surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang harus saudara dan saya kita siapkan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia? Peristiwa ini belum terjadi, tapi ini pasti terjadi. Apa yang perlu kita siapkan Bapak Ibu? 2M yang kita siapkan. Yang pertama, saudara dan saya harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari yang lain. Bukan mengasihi dunia dengan segala isinya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Begini bunyi firman Allah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Puji Tuhan. Ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap. Saya ulangi lagi. Dunia yang saudara dan kita tempati ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi dunia, saya tuliskan di situ sebagai 3 ta, yaitu harta, wanita, dan tahta. Orang yang mengasihi dunia selama hidup yang dikejar cuma harta, benda, wanita, berbicara tentang seks, kehidupan bebas, seks bebas seperti itu, tahta, pangkat, kedudukan. Kalau itu yang menguasai kita, ingat Bapak Ibu Saudara, dunia ini sedang lenyap firman Allah. Dengan segala isi sedang lenyap menuju kebinasaan. Ada begitu banyak orang tidak menjadari bahwa dunia yang ada sekarang kita tempati sesungguhnya sedang lenyap. Pelan tapi pasti lenyap semuanya nanti. Firman Allah berkata satu kali saat, dunia yang kita tempati seperti akan lenyap, seperti orang menggulung tikar. Seberapa susahnya orang menggulung tikar? Tikar yang ada digulung langsung hilang, lenyap. Itulah dunia ini saudara dan saya. Memang dunia tidak kekal Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai hatimu dan hatiku terpikat dengan dunia ini. Jangan kita kejar cuma harta, wanita, dan tahta. Kalau kita mengalami seperti itu, kita akan selamanya akan hidup di neraka. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, firman Allah tadi yang kita baca, kita akan hidup selama-lamanya di surga. Surga ada pemiliknya, surga ada penghuninya, surga ada syaratnya. Dan sekarang tadi yang kita pelajari ini tadi, kita saat menantikan Yesus Tuhan, mari mengasihi Tuhan Yesus lebih dari semuanya dalam dunia ini, lebih dari semuanya.
Kasih Yesusmu lebih dari semuanya. Selanjutnya M yang kedua. M yang kedua berbicara tentang melayani Tuhan dan sesama manusia. Setelah kita mengasihi Tuhan, menjadikan Dia lebih dari semuanya, kita harus belajar sekarang melayani Tuhan dan sesama manusia. Jangan menjadi orang percaya Tuhan pengangguran. Maksudnya adalah berdiam diri, pasif, tidak aktif. Kalau tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11a, firman Allah tadi berkata begini. Yang disampaikan sama malaikat Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, yaitu murid-murid Yesus di Bukit Zaitun, sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dengan mereka. Dan berkata pada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggal kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Bapak Ibu, boleh saya sampaikan begini. Waktu mereka melihat Yesus yang waktu itu kumpul bersama dengan mereka di Bukit Zaitun, lalu kemudian Yesus naik ke sorga, Dia terangkat ke sana. Mereka melihat terus. Alkitab memang tidak mengatakan sampai berapa lama mereka melihat ke angkasa, tapi sampai awan menutupnya, Yesus tidak kelihatan. Mereka masih lihat terus ke atas sana. Sampai kemudian tiba-tiba datang dua orang mereka berkata, "Hei Mas, jangan lihat terus ke atas. Dia memang sudah naik ke sana, kembali ke sorga. Tapi Dia janji akan datang kembali. Ayo bergerak, ayo maju. Tinggalkan tempat ini. Sampaikan berita yang luar biasa pada setiap orang." Yesus mau supaya kita bergerak. Jangan menjadi orang percaya yang pengangguran. Diam saja. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, sampaikan berita pada setiap orang bahwa Dia sudah naik ke sorga, tapi Dia janji akan datang kembali. Orang-orang seperti ini yang tak percaya Yesus, Alkitab katakan memang bisa selamat sampai di sorga yang tak percaya. Cuma mereka tidak akan pernah mendapatkan mahkota di sorga. Jangan sampai saudara dan saya masuk surga tapi tidak dapat mahkota pahala. Dan pahala itu bisa kita nikmati waktu apa saudara? Ini. Hidup ini ada sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena itu jangan menjadi orang yang percaya yang pengangguran, tapi jadilah orang percaya Tuhan yang mau bekerja dan melayani. Saudara dan saya sekali lagi, jangan jadi orang yang percaya Tuhan pengangguran, tapi jadi orang yang percaya Tuhan yang mau bekerja dan melayani. Karena hidup ini sebuah kesempatan. Untuk apa? Melayani Tuhan sama. Untuk apa? Selamatkan banyak jiwa. Begitu banyak jiwa di sekitar kita yang tidak mengerti tentang jalan kebenaran dan kehidupan. Hari saudara dan saya sudah tahu, Yesus naik ke sorga, sediakan rumah tempat tinggal buat saudara dan saya. Beritakan berita ini buat semua orang, dan Dia janji datang kembali Bapak Ibu untuk mengangkat saudara dan saya. Hidup ini sebuah kesempatan untuk mengumpulkan upah, pahala, mahkota. 1 Korintus 15:58 berkata begini. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Lihat Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatan saudara dan saya setelah diselamatkan. Jadi jangan menjadi orang yang pengangguran di dalam Tuhan, tapi jadi orang yang aktif, mulai melayani Tuhan, bekerja melayani Tuhan dan sesama. Jadilah berkat buat setiap orang. Beritakan kebenaran firman Allah. Sampaikan itu. Bukankah tadi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9 berkata begini. Orang yang bekerja dan melayani Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9 dikata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu yang disampaikan Yesus, perkataan terakhir sebelum Yesus naik ke sorga. Dia mengatakan, jadilah orang Kristen yang aktif, orang yang bekerja, yang mau melayani. Kamu pergi dari sini, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi.
aktif, bekerja, melayani berita-berita keselamatan, bagikan kasih dan kuasa Yesus buat setiap orang. Sehingga waktu kita menyelamatkan satu jiwa pun, firman Allah berkata, malaikat di surga bersorak-sorai. Ada pesta yang luar biasa waktu satu orang bertobat. Satu orang loh Bapak Ibu. Bayangin kalau kita selamat banyak jiwa. Ada begitu sukacita yang luar biasa di surga. Dan kita akan menerima banyak mahkota, banyak pahala. Karena Bapak Ibu Saudara, kesempatan, kembali lagi pada tema firman Tuhan tadi. Katakan, aku pergi untuk datang kembali. Kalau Yesus sudah pergi, sudah digenapinya. Tapi peristiwa besar yang tadi katakan, yang akan terjadi sekali saja juga dalam sejarah manusia. Dan tidak akan terulang lagi. Waktu kedatangannya Yesus yang kedua kalinya, pada tahap pertama dan tahap kedua nantinya, itu tidak akan pernah terulang lagi. Dan kapan terjadinya? Waktunya sudah dekat. Dan selagi kita menanti itu, jadilah orang Kristen yang aktif, saya katakan tadi, yang bekerja, yang melayani, untuk nantinya kita mengumpulkan upah, mahkota, pahala di dalam kerajaan surga di sana dengan menyelamatkan banyak jiwa. Salurkan sekali-kali kasih kita, kuasa dari Tuhan Yesus yang sudah kita terima, kita bagi pada setiap orang, dan orang-orang boleh diselamatkan. Di saat-saat orang mengalami kecemasan, ketakutan masa depan, dalam peristiwa wabah virus corona yang terus menyebar, COVID-19, banyak yang mengalami kematian, begitu banyak ribuan orang mati. Kita dengarkan yang di TV, di Amerika hampir 100.000 yang sudah meninggal. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, di antara 100.000 orang yang sudah meninggal di Amerika, apakah semua sudah percaya Yesus sungguh-sungguh? Apakah mereka selamat sampai di surga? Tentu ada orang-orang yang belum percaya Yesus atau menolak Yesus. Dan mereka tidak ada kesempatan lagi untuk sampai di surga. Dan masih banyak korban yang di seluruh dunia. Orang yang mati mendadak begitu saja kena virus corona. Masih ada kesempatan dari hari ini Bapak Ibu. Mari bergerak maju. Doakan mereka, selamatkan mereka lewat jangkauan doa kita untuk mereka diselamat semuanya. Tetap semangat. Kita gunakan kesempatan untuk menanti kedatangan kembali kedua kali. Sekali Yesus berjanji, aku pergi, dan dia pasti akan menggenapi janjinya untuk datang kembali menjemput saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Salam dari Tuhan Yesus. Salam, aku pergi untuk datang kembali. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus meteraikan firman Allah yang sudah hamba sampaikan. Setiap telinga yang mendengar firman Allah, semua boleh diberkati. Semua sekarang bangkit, siap, maju, semangat kembali. Ada sebuah peristiwa besar yang kami nantikan, yaitu tentang kedatangan Yesus. Ternyata waktu Yesus sudah pergi ke surga, menjadikan rumah buat kami. Kami ada rumah kepastian keselamatan di surga. Dan saatnya tiba nanti, waktu Yesus datang kembali, waktu kami masih hidup, kami akan diubah dengan sekejap, terbang naik ke angkasa sana, bertemu dengan Tuhan di awan-awan di sana. Tapi kalau toh di antara kami yang sudah ada yang meninggal, waktu Yesus datang kembali pada kedatangan kedua kali pada pertama, nanti saja firman Allah tadi berkata dalam 1 Tesalonika, orang yang mati dalam Tuhan akan dibukakan kuburnya, dan mereka juga akan naik terbang ke angkasa bersama kami, akan diubah dengan sekejap, bertemu semua dalam kerajaan surga. Itu pertemuan yang manis. Tuhan janji akan datang kembali dan pertemuan di udara sana. Kiranya ini semua kami akan terima semuanya dan beri kekuatan buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam damai sejahtera. Salam kebenaran Yesus Tuhan. Aku pergi untuk datang kembali. Amin.